Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kita akan belajar materi IPS, masih bab 1 tentang interaksi antar negara di Asia dan negara-negara yang lainnya. Namun pada pagi hari ini kita sudah masuk subtema yang ketiga tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini memahami sumber daya manusia di benua Asia dan benua lainnya, misalnya jumlah, sebaran, dan komposisi. Pertumbuhan kualitas seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta keragaman etnik. Dinamika penduduk di Asia. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Berdasarkan indikator Human Development Index, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Seperti negara-negara yang memiliki penduduk yang harapan hidupnya tinggi, pendidikan, pendapatan yang sangat tinggi, kita bisa lihat contoh Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan lain sebagainya. Sedangkan sedang itu ada di Indonesia dan yang paling rendah ada di negara Nepal. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti contoh Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Bahasa, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Seperti contoh, kita lihat Indonesia, sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Kita akan lihat sekarang yang kedua adalah dinamika penduduk di Amerika. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Persebaran penduduk Amerika tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dari timur Amerika Selatan. Penduduk asli Amerika terdiri dari suku Indian dan suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Agama yang terdapat di benua Amerika yaitu Kristen, Yahudi, Islam, Katolik Roma, Kristen Protestan, Hindu, animisme, Shamanisme, ateis atau tidak menganut agama. Bahasa Portugis dan Spanyol merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Kita akan lihat dinamika penduduk yang ketiga, itu adalah dinamika penduduk benua Eropa. Eropa merupakan sebuah benua dengan pertumbuhan penduduk yang terbilang kecil. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari 2 benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Kualitas penduduk. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Agama yang dianut di benua Eropa yaitu Katolik Roma, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodoks. Budaya dan bahasa. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional di benua Eropa. Dinamika penduduk di Afrika ini adalah yang keempat. Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,6% per tahun. Kehidupan sosial budaya benua Afrika. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi ras Negro, bangsa Hamid, dan bangsa pendatang. Di Afrika terdapat bahasa utama yaitu yang digunakan Arab, Swahili, dan Hausa. Budaya.
Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Dinamika penduduk di Australia. Ini adalah dinamika penduduk di Australia ini adalah yang kelima. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Budaya dan bahasa di benua Australia itu budaya yang beragam ya. Budaya Australia terdiri dari budaya suku asli yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Selamat pagi. Kalau di bagian C kita sudah belajar dinamika penduduk benua-benua di dunia. Di bagian D masih bab yang pertama, kita juga akan mempelajari bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Di sini kita lihat interaksi antar ruang dari desa ke kota, baik dalam cara berpakaian. Interaksi keruangan antar desa dan kota dan di Asia dan juga benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa ke kota adalah budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa seni, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan budaya desa yang ada, gitu ya. Lalu yang B, berkembangnya media massa membuat warga desa makin mengerti dengan isu-isu politik yang sedang berkembang sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Lalu yang bagian C, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan semakin maju ya. Lalu kalau kita lihat juga beberapa pengaruh secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau tambang. Yang B, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk desa yang sukses. Sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman yang kumuh. Kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Ini pengaruhnya ya. Lalu yang kedua, interaksi ruang antar benua dan negara. Di sini ada 5 poin. Pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Lalu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Lalu yang bagian C, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kebudayaan atau kehidupan budaya. Lalu yang D, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dan yang terakhir adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar ruang terhadap pendidikan. Jadi ada 2 bagian yang boleh kita lihat. Ada 2 bagian yang kita lihat di bagian D ini, di mana ada pengaruh ya perubahan ruang dan interaksi antara ruang di Asia dan benua lainnya. Jadi yang pertama tadi interaksi antar ruang dari desa ke kota baik dalam cara berpakaian. Lalu yang kedua kita bisa lihat interaksi ruang antar benua dan negara. Baik anak-anak, materi bab 1 IPS sudah selesai. Ada bagian A, B, C, dan D. Di kedua ini saya gabung bagian C dan D. Silakan dipelajari kembali LKS dan juga buku paketnya. Dan minggu depan akan ada pembahasan soal-soal yang akan saya buat dalam Google Form. Baru minggu berikutnya kita akan belajar ke bab 2 tentang perubahan sosial budaya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat belajar.